pagi bagi kita semua, jemaat yang dikasihi Kristus Yesus. Pada pagi hari ini kita layak bersyukur karena kita diberkati oleh Tuhan. Namun sebelum kita mendengar firman Tuhan, saya mau undang kita semua untuk berdoa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga buat penyertaan-Mu, di mana Tuhan memperkenankan kami, para anak-anak-Mu, untuk menikmati kembali hari-hari yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah Tuhan, pagi ini akan kami awali melalui firman-Mu yang akan kami dengar, yang menjadi suluh dan tongkat bagi kehidupan kami. Berkati kami Tuhan, kuasai hati dan pikiran kami di dalam Roh Kudus-Mu. Amin. Jemaat yang terkasih Bapak Ibu Saudara-saudara, firman Tuhan yang menjadi renungan harian bagi kita di hari Sabtu 12 Juni 2021 tertulis di dalam 1 Tawarik pasal 29 ayat 9, dikatakan seperti ini. Bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing, sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersukacita. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, terkadang dalam hidup kita kesehari-harian ini kita sangat sulit membedakan bagaimana orang yang bergembira dan bagaimana orang yang bersukacita. Namun dalam nas firman Tuhan pagi ini, sukacita maupun kegembiraan itu bukanlah hanya karena faktor kehidupan dunia semata-mata atau kesuksesan secara akademik, namun faktor kehidupan rohani juga akan menentukannya. Dan secara khusus firman Tuhan pada pagi ini mengingatkan kita akan Raja Daud yang mengamankan kerajaannya atau mengamanatkan kerajaannya kepada Salomo untuk membangun bait Allah. Kepedulian pembangunan bait Allah haruslah kita apresiasi, dan itulah yang akan kita contoh hingga pada saat ini di tengah-tengah kehidupan kita. Semasa hidupnya Daud membawa bangsa Israel fokus kepada Tuhan. Ketika mempersiapkan pembangunan bait Allah, fokus kepada Tuhan untuk menanggalkan segala egoismenya bangsa-bangsa tersebut. Akibatnya mereka dengan sukacita mempersembahkan persembahan sukarela untuk pembangunan bait Allah. Bapak Ibu Saudara-saudara, saya sangat tertarik tadi ketika Daud membawa umat itu dekat kepada Tuhan. Yang pertama sekali yang dihilangkan adalah keegoan. Oleh karena itu, keegoanlah yang menghambat pribadi kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Jemaat yang terkasih, firman Tuhan mengajarkan bahwa gereja itu bukanlah gedungnya, tapi gereja itu adalah orangnya, kita sendiri. Namun sekalipun itu dikatakan gerejanya bukanlah gedungnya tapi pribadi, namun kita memerlukan gedung itu untuk persekutuan orang-orang yang sudah dimenangkan oleh Tuhan di dalam imannya. Artinya kita pun harus turut membangun kerajaan Allah, kerajaan sorga di dunia ini, seperti apa yang diamanatkan oleh Tuhan Yesus di dalam doa Bapa kami, yaitu datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Dan kelak ketika kita akan berakhir dari dunia ini, kita akan menuju sorga. Kita patut bersyukur padanya. Sebab kalau sampai hari ini Tuhan memimpin dan menyertai kehidupan kita, sehingga kita tidak menghadapi kekurangan suatu apapun,
itulah bukan karena kebetulan. Kita mendapatkan dan kita tidak kekurangan apapun. Itu bukan soal masalah kebetulan, tapi itu adalah merupakan penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, di sanalah kita bandingkan tadi, ketika rasa keegoan itu masih menempel, membudaya dalam diri kita, maka akan kita katakan bahwa kebahagiaan, kesuksesan saya adalah karena usaha saya. Namun firman Tuhan mengingatkan kita pada pagi hari ini, tidak ada kata kebetulan, namun itu adalah penyertaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, begitu pentingnya kerajaan surga itu hadir di tengah-tengah dunia ini. Begitu pentingnya kita membangun persekutuan itu di tengah-tengah dunia ini, baik itu secara fisik, terutama jiwa kita. Karena kita masih melihat banyak sekali jiwa-jiwa yang tersesat, namun seperti dibiarkan. Maka itu menjadi tanggung jawab kita, Bapak Ibu Saudara-saudara, pada pagi hari ini membangun bait suci bukan hanya di dalam bentuk fisiknya, tapi membangun bait suci itu kita bekali melalui pribadi kita. Karena di sekitar kita, di antara kita, masih banyak jiwa-jiwa yang tersesat. Karena itu, coba kita renungkan. Siapakah yang berkenan Tuhan pakai di antara kita? Siapakah yang berkenan Tuhan pakai di antara kita untuk mewujudkan yang dipakai Tuhan untuk membangun kerajaannya di tengah-tengah dunia ini? Seharusnya lah kita bersyukur dengan penyertaan Tuhan, dengan memperoleh segala sesuatunya dari Tuhan. Berarti Tuhan memperkenankan kita untuk melakukan itu dalam kehidupan kita, untuk membangun kerajaan surga itu dalam kehidupan kita. Karena itu Bapak, Saudara, Ibu, Saudara-saudara, kita seharusnya selalu bersyukur karena Tuhan masih bermurah hati kepada kita dengan menjadikan kita menjadi mitra kerjanya. Bersama Dia kita diikut sertakan membangun kerajaan. Biarlah kita mempunyai beban dan kerinduan untuk meluaskan kerajaan Tuhan di bumi ini, dan kita mulai dengan memberitakan firman yang adalah kebenaran yang sejati. Jika Anda memiliki beban dalam memberitakan kerajaan Allah, itu adalah menjadi kebahagiaan bagi kita. Daripada Anda mempunyai beban di tengah-tengah kehidupan saudara oleh karena ikatan hidup saudara dengan dunia ini, maka kembali kita merenungkan, bersyukurlah karena masih ada Allah yang murah hati, yang memakai kita menjadi alatnya untuk memberitakan kebenarannya di tengah-tengah dunia. Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau Tuhan sudah menggerakkan umat Israel sehingga mereka dengan kerelaan dan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan, biarlah kita juga dipakai oleh Tuhan dengan sukarela memberikan apa yang ada dalam kehidupan kita untuk membangun kerajaannya, untuk kemuliaan namanya. Dan apa yang kita berikan itu, biarlah itu menjadi persembahan yang kudus bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, apa yang kita lihat, salah satu program gereja kita yang pada saat ini adalah memperluas lahan gereja yang sudah kita dapatkan dan kita sukses untuk melunasinya. Namun di balik itu kita akan melanjutkan bahwa itu tidak hanya sekedar menjadi tanah yang kosong, yang tidak bertuan. Itu adalah bagian daripada kerajaan Tuhan, di mana gereja itu harus dipakai oleh Tuhan, di mana para umatnya harus dipakai oleh Tuhan untuk berbuat, menjadi perpanjangan tangannya
untuk melayani setiap manusia. Apakah dengan kegiatan sosial, apakah itu dengan kegiatan pemberdayaan, namun Tuhan mengajak kita melalui program gereja kita pada saat ini. Jangan ada yang berpangku tangan, yang melipat tangan tanpa melibatkan dirinya dalam mendukung pelayanan pembangunan tersebut. Jemaat yang terkasih, melalui firman Tuhan pada pagi hari ini ada beberapa hal yang diingatkan oleh Tuhan kepada kita. Yang pertama, bagaimana setiap umat Tuhan memberikan persembahannya dengan kerelaan dan sukacita. Karena dengan memberikan di dalam kerelaan, maka akan membangun atau menimbulkan sukacita dalam hidup kita. Atau dikatakan kerelaan memberi akan mendatangkan sukacita dalam kehidupan kita. Tanggalkan egoisme, supaya apa yang kau berikan itu bukanlah beban. Memberi dengan terpaksa akan menimbulkan kesedihan. Memberi dengan terpaksa akan menimbulkan sungut-sungut. Seperti kita kehilangan barang atau uang, rasanya seperti sedih dan tidak rela jika keegoisan itu masih ada dalam pribadi. Tetapi bila kita memberi dengan kerelaan, akan mendatangkan sukacita yang sangat luar biasa, melebihi sesuatu, karena kita memberikan persembahan sukarela dan menyenangkan nama Tuhan. Yang kedua, kita diingatkan bahwa persembahan sukarela harus didasari dengan ketulusan. Persembahan sukarela harus didasari ketulusan hati. Bapak Ibu Saudara-saudara, ada banyak teknis atau proses kita dalam memberikan persembahan kepada Tuhan. Ada bermacam-macam. Ada ucapan syukur, ada perpuluhan, dan banyak lagi sebenarnya teknis kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan, karena itu memuliakan nama Tuhan. Hati yang tulus artinya tidak ada motivasi lain dalam memberikan persembahan selain menyenangkan nama Tuhan. Hati yang tulus berarti hati yang murni, hati yang suci, hati yang transparan, hati yang dipuji di dalam memberikan sesuatu itu. Dipuji bukan supaya orang lain melihatnya, dipuji karena memang benar-benar apa yang dia berikan itu bermanfaat untuk kemuliaan nama Tuhan. Jemaat yang terkasih, apakah kita sudah tahu apa tujuan persembahan? Tujuan persembahan itu hanya satu, menyenangkan Tuhan dalam kehidupan kita. Saya pernah teringat dengan kesaksian seorang jemaat kita yang mengatakan seperti ini. Jika kita memberikan persembahan, jangan buat Tuhan itu cemburu. Saya tanya, kenapa seperti itu, Bang? Dia katakan, ketika kita memberikan persembahan kita, Tuhan melihat kemewahan dunia yang menempel dalam tubuh kita ini, tetapi kita tidak menunjukkan kemewahan daripada iman kita. Karena apa? Karena kita membatasi apa yang kita berikan kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, sungguh luar biasa kesaksian itu. Dia mau mengingatkan, jangan buat kualitas duniamu yang menonjol di hadapan Tuhan, tapi tunjukkanlah kualitas rohanimu yang menonjol di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kita sudah tahu, segala yang menjadi bentuk persembahan dan segala apa yang disebut dengan persembahan itu hanya untuk kemuliaan nama Tuhan.
Itu hanya untuk membangun kerajaan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Ada banyak hal kerajaan Tuhan yang mau kita bangun. Tidak hanya bentuk dalam memberitakan firman Tuhan atau membagi-bagikan Alkitab, tapi banyak dari 3 tugas gereja itu kita diajak untuk membangun kerajaan Tuhan di dunia ini melalui pribadi kita masing-masing, melalui persekutuan kita, melalui keluarga kita. Kita diajak oleh Tuhan untuk membawa kerajaan Tuhan itu di tengah-tengah dunia ini melalui diakonia, melalui marturia, dan melalui koinonia. Bapak, Ibu, saudara-saudara, marilah sukacitakan hidupmu di pagi hari ini melalui satu hal. Beraktivitaslah di dalam kemuliaan Tuhan dan jadikanlah aktivitasmu persembahanmu yang kudus bagi Tuhan. Amin. Kita berdoa. Segala puji syukur bagimu Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan sorga, buat firman-Mu yang mengingatkan kami pada pagi hari ini, supaya kami jangan bermegah dalam kehidupan duniawi, tapi biarlah kami Tuhan bermegah dalam kehidupan rohani kami, untuk mendapatkan panggilan bahwa kami adalah teman sekerja-Mu Tuhan, dalam memberitakan firman Tuhan dan membangun kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan, Kau juga mengingatkan kami di dalam kehidupan kami, di tengah-tengah persekutuan kami, dimanapun kami Tuhan berada, apapun yang menjadi kegiatan kami, di dalam pekerjaan kami setiap hari, ataupun di instansi atau dimanapun, Tuhan mengingatkan kami untuk menjadi alat-Mu, membangun kerajaan-Mu dan memberitakan firman. Terima kasih Tuhan, Kau juga mengingatkan kami akan hidup kami untuk menjadi persembahan kami kepada Tuhan. Kami melihat Tuhan, ada banyak tugas daripada gereja-Mu yang ada di tengah-tengah dunia ini. Melalui program-program gereja-Mu Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa itu bertujuan untuk membangun kerajaan. Ajar kami Tuhan untuk memberikan persembahan yang terbaik kepada kemuliaan nama-Mu saja, supaya apa yang telah kami berikan itu Tuhan untuk dapat dipergunakan gereja-Mu dalam pelayanannya untuk kebutuhan para hamba-hamba-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan, semakin kami memberi dengan sukacita, maka Tuhan akan semakin memberkati kehidupan kami. Semakin kami memberikan dengan kerelaan hati dan kerendahan hati, maka Tuhan akan lebih memperkaya hidup kami di dalam berkat. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Biarlah melalui firman-Mu Kau berangkatkan kami Tuhan dalam sukacita untuk melakukan segala aktivitas kami, dan kami membuat segala aktivitas kami Tuhan menjadi persembahan yang kudus di hadapan Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat kehidupan jemaat-Mu yang pada saat ini, apapun yang menjadi aktivitas mereka, biarlah Tuhan yang menuntun. Kami juga berdoa buat para jemaat-Mu Tuhan yang sakit, yang terbaring, yang menghadapi proses pemulihan di dalam sakit yang mereka derita. Kami yakin Tuhan selalu memakai para medis dan memakai para obat yang mereka konsumsi menjadi berkat kesembuhan bagi mereka. Berkati gereja-Mu Tuhan, dari pusat sampai dengan pos pelayanan. Berkati para hamba-Mu, jemaat. Kami juga berdoa secara khusus buat negara kami ini. Biarlah Tuhan yang memberikan kekuatan kebijaksanaan kepada pemimpin negara kami ini, memberikan yang terbaik dan keadilan kepada seluruh warga negara kami. Jauhkan Tuhan dari negara kami ini wabah virus corona, dan kami yakin bahwa Tuhan akan membukakan hati semua warga negara kami ini untuk lebih sadar menghargai kesehatan daripada kebutuhan yang lain. Dengarlah doa kami ini yang kami panjatkan dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Anugerah Tuhan dan kasih setia Allah Bapa bersekutu Roh Kudus memberkati. Amin. Jemaat yang terkasih, kami atas segenap pelayan mengucapkan terima kasih buat persekutuan kita, dan marilah kita beraktivitas
dan lakukanlah aktivitas itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Jaga protokoler kesehatan dan lakukan yang terbaik dalam hidup. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat.